Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar. Kita sekarang membahas keinginan pejabat yang lebih sayang kepada investor asing daripada rakyat Melayu Rempang. Sebuah keputusan yang berbahaya dari pemerintah di dalam membangun, namun hak rakyat setempat dihargai murah dengan relokasi yang tidak menunjukkan rasa keadilan. Berstrategilah yang baik, wahai pemerintah. Kita bantu solusinya. Jangan main kasar dengan rakyat sendiri. Kita ke latar belakang sejarah dan letak geografi. Pulau Rempang adalah pulau kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Batam. Pulau ini memiliki luas sekitar 2.600 hektar dan dihuni oleh 7.500-an jiwa. Mayoritas penduduk Pulau Rempang adalah orang Melayu. Konflik tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau berkaitan dengan rencana penggusuran 16 desa setempat yang notabene telah dilengkapi dengan semua fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, jalan raya, pelabuhan, angkutan umum, lapangan sepak bola, bola basket, voli, jaringan listrik, dan telepon, termasuk 10 unit SD, 3 unit SMP, dan 1 unit SMA. Warga desa-desa tersebut akan dipindahkan ke tempat baru yang terletak di Pulau Galang, sekitar 10 km dari Pulau Rempang. Tempat tinggal baru tersebut akan dibangun oleh pemerintah Indonesia, di mana warga akan memiliki lahan untuk bertani juga mencari ikan. Namun luas lahan tersebut diperkirakan lebih kecil dari lahan yang mereka miliki di Pulau Rempang. Selain itu, warga juga akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka di Pulau Galang. Pulau Galang adalah pulau kecil yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Mata pencarian utama warga desa tersebut adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebagian warga juga bekerja sebagai pedagang dan buruh bangunan. Penggusuran itu dilakukan demi pembangunan kawasan investasi terpadu Rempang Eco City. Rencana tersebut diprakarsai oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam. Warga Pulau Rempang menolak rencana penggusuran tersebut karena mereka merasa bahwa tanah mereka adalah milik mereka secara turun-temurun dan mereka memiliki hak untuk tinggal di tanah tersebut. Mereka juga khawatir bahwa penggusuran tersebut akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal. Untuk diketahui, Pulau Rempang mulai dihuni jauh sebelum Republik Indonesia ini berdiri, yaitu sekitar abad ke-16. Ketika itu Rempang masih menjadi wilayah kekuasaan Sultan Johor. BP Batam mengklaim bahwa tanah di Pulau Rempang adalah milik negara dan bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pembangunan. Konflik tanah di Pulau Rempang semakin meruncing pada bulan Agustus 2023 kemarin ketika warga memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana penggusuran mereka. Usaha yang akan dibangun di Pulau Rempang adalah kawasan investasi terpadu Rempang Eco City oleh sebuah perusahaan PT Makmur Elok Graha dengan nilai investasi yang dijanjikan adalah 381 triliun rupiah. Luas lahan yang diklaim PT Rempang Eco City adalah sekitar 1.990 hektar atau sekitar 76% dari luas Pulau Rempang. Luas ini meliputi lahan pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan lahan hutan. Di lahan seluas itu, Rempang Eco City akan membangun kawasan industri, perdagangan, wisata, dan pembangkit energi terbarukan. Kawasan industri akan menjadi tempat berdirinya berbagai pabrik, termasuk industri manufaktur, pengolahan, dan industri jasa. Kawasan perdagangan akan menjadi tempat berdirinya berbagai pusat perbelanjaan, kantor, hotel. Adapun kawasan wisata adalah tempat berdirinya berbagai objek wisata termasuk pantai, hutan, dan taman. BP Batam telah menawarkan ganti rugi kepada warga Rempang berupa uang tunai, rumah, dan lahan. Untuk rumah, warga diberikan tipe 45 dengan luas lahan 500 meter persegi. Nilai rumah diperkirakan 120 juta. Untuk lahan, warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi. Nilai lahan diperkirakan 50 jutaan. Selain itu, warga juga diberikan uang tunai sebesar 50 juta per keluarga. Bila di total, setiap keluarga diperkirakan akan menerima 220 juta rupiah per keluarga. Untuk sekitar 2.000-an keluarga
keluarga, ganti rugi PT Rempang Eco City adalah sekitar 440 miliar. Namun warga Rempang menolak ganti rugi tersebut. Mereka menuntut hampir 1 triliun alias hampir 2 kali lipat dari permohonan tersebut. Dengan melihat gambaran di atas, kita pasti terkejut betapa kecilnya kompensasi yang diberikan kepada ribuan orang yang terdampak. Apa artinya 1 triliun untuk berinvestasi bernilai 381 triliun? Bayarlah 1 triliun itu, murah kok. Nilainya bagi investor dan bagi pejabat pemerintah yang digaji rakyat itu murah. Kemudian, perselisihan ganti rugi di atas belum lagi mencakup resiko ancaman kehilangan mata pencarian. Di lokasi baru Pulau Galang, belum tentu tanahnya cocok untuk bercocok tanam. Petani Rempang harus beradaptasi. Namun apakah dengan tanah 1000-an meter persegi tersebut mereka bisa mempertahankan hidup secara berkelanjutan? Demikian juga dengan nelayan Rempang. Apakah pelabuhan yang tersedia di Galang sudah setara dengan fasilitas yang tersedia di Pulau Rempang? Bagaimana dengan pasar, pedagang, cooler, transportasi untuk ikan-ikan mereka? Proses transformasi terkait mata pencarian dan seluruh kebiasaan yang ratusan tahun melekat di dalamnya jelas sangat beresiko. Apa jaring pengamannya? Selain resiko terkait proses transformasi ekonomi, terdapat resiko berkenaan dengan transformasi kultural. Bila Rempang Eco City berkembang sesuai harapan, ratusan ribu imigran akan mengalir masuk ke Rempang. Imigran tadi akan membawa budaya mereka sendiri dan bisa-bisa budaya Melayu akan menjadi minoritas atau mungkin budaya Melayu akan tenggelam dan terlupakan. Apa itu mau kalian, wahai pejabat? Jadi wahai pemerintah, jangan meremehkan resiko-resiko atas penduduk Melayu tersebut. Jangan gunakan aparat yang kasar, pakai pentungan, gas air mata, banyak anak kecil, dan mereka itu rakyat sendiri, bukan musuh, bukan penjahat. Pakai cara elegan dan manusiawi lah. Peace.